Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين hadani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kembali tentang ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, masih membahas tentang tidak ada qiyas di dalam akidah. Tidak ada qiyas di dalam akidah. Beliau berkata, wa'lam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyasun. Dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasannya tidak ada qiyas di dalam sunnah, tidak ada qiyas di dalam perkara akidah. Wala tudrabu lahal amthal, dan tidak boleh pula membuat permisalan. Dan ini sudah kita terangkan sebagian di pertemuan yang lalu, dan kita juga sudah menyebutkan beberapa dalil akan larangan memasukkan qiyas atau menggunakan qiyas di dalam urusan akidah. Di antaranya di pertemuan yang lalu kita juga menyebutkan kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdialog dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau mimma massatin nar, berwudulah ketika memakan makanan yang tersentuh dari api. Artinya di dalam hadis ini diperintahkan, bahkan dulu diwajibkan, apabila seseorang memakan makanan yang makanan tersebut dimasak dengan menggunakan api langsung. Kalau sekarang mungkin ayam bakar atau sate, kambing guling, intinya bersentuhan langsung dengan api, maka disyariatkan untuk berwudu. Namun hadis ini status hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Kebanyakan memasukkan hadis ini, ya, terhapus hukumnya dengan hadis yang datang setelahnya yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertanya tentang hadis ini, maka dengan tegas Nabi SAW mengatakan la. Ya, sehingga sampai akhir hayat Nabi SAW, maka hukumnya pun terhapus. Yang tadinya wajib sekarang tidak disyariatkan lagi untuk berwudu apabila makan makanan yang tersentuh langsung dengan api. Namun sebagian ulama menganggap bahwa syariatnya tetap masih ada, disunahkan. Yang mansuh itu hanya kewajibannya, tapi tetap masih diperintahkan karena status hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, namun intinya di situ terjadi khilaf. Namun yang rajih
bahwa tidak disyariatkan lagi untuk berwudu apabila kita makan ayam bakar, sate, kambing guling ataupun yang lainnya, atau ikan bakar dan sebagainya. Tidak disyariatkan lagi. Pendapat yang kuat hukumnya mansuh. Namun bukan itu yang menjadi sisi pendalilan kita. Sisi pendalilan kita adalah dialog yang terjadi antara Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas. Ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, tawadda'u mimma massatin nar, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, atawadda'u minal hamim? Apakah saya juga harus berwudu ketika menyentuh air panas atau air hangat atau ketika minum air hangat? Ya, kalau kita mungkin minum kopi, apakah harus berwudu juga? Ya, maka lihat apa kata Abu Hurairah, ya bena akhi. Di sini Ibnu Abbas membuat permisalan, perbandingan ketika Abu Hurairah menyampaikan, ya berwudulah ketika memakan makanan yang tersentuh langsung dengan api. Ini jelas ya tentang makanan. Namun Ibnu Abbas mendatangkan permisalan yang lainnya. Kan kalau air yang panas bagaimana? Kan sama-sama panas. Maka kata Abu Hurairah, ya bna akhi, idza sami'ta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan fala tadrib lahul amthal. Wahai anak saudaraku, kata Abu Hurairah, apabila engkau mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah engkau membuat permisalan-permisalan yang lainnya. Janganlah engkau membuat perbandingan-perbandingan yang lainnya. Ya, seakan-akan ya beliau mengatakan masa sih, ya gitu. Ya, kata-kata masa sih ini untuk menentang kan? Masa sih, nggak percaya dan sebagainya. Kok bisa? Nah, sehingga hal seperti ini ya difahami oleh Abu Hurairah termasuk perbuatan yang terlarang. Ya, beliau memahami bahwa tidak ada qiyas, tidak ada perumpamaan di dalam perkara akidah. Taib. Ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita memahami bahwa dalam akidah tidak boleh ada qiyas. Namun qiyas itu tempatnya di mana? Para ulama menjelaskan bahwa qiyas itu dipakai di dalam perkara ijtihadiyah, di dalam perkara fikih ya tentang halal dan haram, yang dimana tidak disebutkan di dalam Al-Quran hukumnya, tidak dijelaskan di dalam hadis, tidak pula ada ijma dari para ulama, sehingga barulah menggunakan qiyas. Ya, dan kita katakan bahwa qiyas ini kedudukannya seperti bangkai. Bangkai bisa kita makan karena asalnya nggak boleh makan bangkai. Ya, nggak boleh, asalnya haram. Tapi ketika dalam keadaan darurat, yang mana kita kalau nggak makan bangkai tersebut mati, maka mau nggak mau dalam keadaan darurat kita pun boleh memakan bangkai tersebut. Demikian pun qiyas, ketika tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari hadis, tidak pula ada ijma, maka baru kita menggunakan qiyas. Apa itu qiyas? Para ulama menjelaskan definisi qiyas adalah ilhaqu far'in bi aslin fi hukmi syar'iyyin li'illatin jami'atin bainahuma. Ya. Qiyas adalah ilhaqu far'in, menyamakan sesuatu yang baru yang ada di zaman sekarang, yang tidak ada di zaman Nabi SAW, bi aslin, dengan perkara yang ada di zaman Nabi, fi hukmi syar'iyyin, ya, dalam menentukan hukum yang sama, li'illatin jami'atin bainahuma, karena ada sebab sehingga mereka pun disamakan, atau sesuatu tersebut pun disamakan. Jadi Anda ulangi, yang namanya qiyas itu adalah menyamakan perkara yang baru yang ada di zaman sekarang dengan sesuatu yang ada di zaman Nabi SAW, yang keduanya memiliki sama hukumnya, ada kesamaan hukum, karena ada sebab yang bisa keduanya disamakan. Nah, ini yang namanya qiyas. Dan dari pengertian ini
muncul 4 rukun dalam qiyas. Yang pertama aslun. Aslun itu adalah sesuatu yang ada di zaman Nabi, itu asalnya. Yang kedua far'un, sesuatu yang baru yang enggak ada di zaman Nabi tapi ada di zaman sekarang. Yang ketiga hukmun, hukumnya ada. Ya, nanti disamakan sesuatu yang baru ini disamakan hukumnya dengan sesuatu yang ada di zaman Nabi. Yang keempat sebabnya, ada sebabnya. Contoh, aslun, ya di zaman Nabi ada yang namanya khomer. Ada apa enggak? Ada. Ya, khomer ada di zaman Nabi SAW, bahkan sempat dihalalkan bagi kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 67, Allah berfirman, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Kata Allah, dan dari buah kurma dan anggur kalian menjadikannya itu sebuah minuman yang memabukkan. Ya, yang itu adalah rizki yang baik untuk kalian. Ya, jadi ini fase di mana khamr itu dihalalkan. Ya, namun setelah itu turun perintah untuk menjauhinya. Ya, la taqrabus ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati tempat salat dalam keadaan mabuk. Artinya di selain tempat salat silakan mabuk. Masih diperbolehkan tapi dijauhi. Dalam beberapa keadaan dijauhi. Baru setelah itu turun ayat yang mengharamkan khamr secara total. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan. Ya, sesungguhnya khamr itu termasuk najis dan perbuatan syaitan, sehingga khamr hukumnya haram secara mutlak sampai hari kiamat. Nah, tapi intinya di zaman Nabi SAW ada yang namanya khamr, terbuat dari apa tadi? Anggur dan korma. Anggur dan korma ini asal. Nah sekarang, di zaman sekarang ada nggak khamr yang terbuat dari selain dua ini? Ada, contohnya apa? Apa? Whisky itu terbuat dari apa? Contoh yang gampang aja, tuak. Tuak kan khamr mancingnya ya. Masuknya khamr itu terbuat dari pohon apa? Aren, ya. Ya, bahasanya khamr tradisional ya. Tuak. Itu terbuat dari pohon aren. Pohon aren, ya, khamr yang terbuat dari pohon aren ini enggak ada disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun hadits Nabi SAW pun juga ijma'. Ya, karena ini sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Tuak, ya. Ya, udah ada tadi far'nya. Sekarang hukumnya tadi apa? Haram. Khamr hukumnya haram. Sebabnya, kenapa diharamkan khamr itu? Karena memabukkan. Ya, karena mabuk, ya, menjadikan akal manusia itu hilang. Makanya khamr ini adalah ra'sul ma'asi. Ketuanya maksiat itu berasal dari khamr. Ya, seseorang berani membunuh, seseorang berani merampok, seseorang berani apalagi? Ya, perang, tawuran, zina dan sebagainya, itu biasanya diakibatkan gara-gara khamr pertamanya. Seseorang yang tadinya culun, yang tadinya enggak pede, ketika minum khamr merasa pede. Nah, itu banyak seperti itu, ya, sehingga dia pun berani melakukan sesuatu yang keji. Ya, ini dampak daripada khamr. Makanya diharamkan gara-gara memabukkan. Kata Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Sehingga sebabnya itu mabuk. Nah, kita ingin menyamakan antara tuak dengan khamr. Ini sama apa enggak? Tadi tuak sebabnya apa? Memabukkan apa tidak? Memabukkan. Ya, karena memabukkan dikatakan Nabi kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan itu khamr. Berarti tuak ini dihukumi khamr apa bukan? Khamr. Ya, berarti kita sudah mendapatkan hasil bahwa tuak ini dihukumi sama seperti khamr dan hukumnya haram. Hukumnya haram karena ada sebab yang sama. Makanya ini disebut dengan qiyas.
Ya. Maka dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang menjadi tolak ukur itu adalah hakikatnya, bukan nama ataupun mereknya. Al-ibratu bil haqaiqi wal ma'ani la bi alfadhi wal mabani. Yang menjadi tolak ukur untuk menentukan sesuatu itu adalah hakikatnya. Hakikatnya tersebut, ya, bukan penamaannya. Misalnya tadi, ya, khomer, tuak tadi, hakikatnya memabokkan apa enggak? Memabokkan, meskipun namanya tuak, bukan khomer, namanya tuak, bukan khomer. Tapi kenapa dihukumi haram? Karena hakikatnya sama seperti khomer, memabukkan, makanya dihukumi haram. Pun juga ini berlaku dalam masalah yang lainnya. Misalnya seperti riba. Riba haram apa enggak? Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti riba zaman dahulu haram. Namanya memang riba, tapi di zaman sekarang apa namanya? Bunga. Ya, bunga itu digambarkan sesuatu yang indah, dan ini tipu daya iblis, tipu daya syaitan dari kalangan manusia untuk menjerumuskan manusia agar terjerumus ke dalam perkara riba adalah diganti namanya supaya indah, bunga saja. Ya, padahal itu bunga bangkai, ya, bunga yang bau busuk itu namanya. Intinya diganti namanya. Pun juga misalnya zina. Pelakunya disebut dengan pezina. Di zaman Nabi disebut zani, pezina. Tapi di zaman sekarang apa namanya? Ya, wanita malam, kupu-kupu malam, wanita penghibur, atau bahkan saking inginnya melegalkan pekerjaan ini disebut dengan pekerja. Pekerja apa? Pekerja seks. Na'udzubillah. Ya. Atau dengan istilah lain kawin kontrak. Ya, kawin kontrak zaman sekarang nggak ada walinya, sama seperti zina. Intinya ingin mengelabui kaum muslimin, ya, atau ingin melegalkan perbuatan zina sehingga diganti nama-namanya. Maka jangan tertipu dengan nama-nama. Dilihat hakikatnya. Apa hakikatnya? Ternyata hakikatnya perzinahan, maka sama disebut dengan pezina. Ya. Pun juga misalnya hukum musik misalnya. Ya, hukum musik sudah jelas. Ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Akan ada orang-orang yang memberi lahwal hadits. Ya, kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits ini adalah musik, nyanyian-nyanyian. Tujuannya apa? Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya musik itu pasti, ya, maksiat. Entah namanya dengan musik Islami atau bahkan ada nasid Islami yang di dalamnya ada alat-alat musik dan sebagainya, tetap dihukumi apa? Musik dan hukumnya haram. Jangan tertipu dengan namanya. Ya, maka di sini penting kita memahami agar jangan sampai tertipu. Oh, ada yang Islami, diberikan embel-embel Islami, dan banyak orang kaum muslimin yang hakikatnya memang sudah cinta dengan musik karena ada embel-embel Islaminya, nggak apa-apa musik Islami. Ya, mau musik Islami, mau musik tidak Islami, tetap menjauhkan manusia dari mengingat Allah. Iya apa tidak? Sok ada nggak musik yang menjadikan hatinya itu semakin ingat kepada Allah? Ada apa tidak? Enggak ada. Ya. Yang ada adalah musik tersebut akan menjadikan semakin jauh hati kita dari mengingat Allah. Hati ini akan terbawa dengan lantunan atau nada-nada musik sehingga terhanyut, ya. Kemudian akhirnya apa? Jauh dari beribadah kepada Allah. Ya. Baik, maka sekali lagi jangan tertipu dengan namanya. Atau sebaliknya. Namanya mirip dengan merek khomer, tapi nggak memabukkan. Boleh apa tidak? Misalnya ada Aqua, mereknya bir putih. Ya, bir putih, bir namanya. Tapi isinya air putih. Atau istrinya teh atau apa yang nggak memabukkan. Kira-kira boleh diminum apa enggak? Hah? Tidak boleh. Kenapa, Pak Dirna? Tayyib. Ya. Makanya kita terapkan kaidah tadi bahwa yang menjadi tolak ukur adalah hakikatnya, bukan namanya. Hakikatnya apa? Air putih meskipun namanya bir.
maka tetap ini statusnya air putih dan hukumnya halal, boleh diminum. Ya. Jadi jangan tertipu dengan nama. Pun juga dengan kelompok-kelompok sesat ya seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya, jangan tertipu dengan namanya, tapi lihat ideologinya, akidahnya seperti itu. Karena dari zaman ke zaman pasti yang namanya nama itu akan mengalami perubahan. Tapi dilihat akidahnya, ini akidah yang berpahamkan orang-orang Khawarij, berarti ini orang Khawarij. Meskipun namanya itu bukan orang Khawarij, bukan kelompok yang menisbatkan saya Khawarij, enggak, tapi tetap dihukumi mereka Khawarij apabila terindikasi keyakinan-keyakinan yang difahami oleh orang-orang Khawarij. Jadi hakikatnya bukan penamaannya. Bisa difahami ya? Taib. Itu sedikit ya tentang masalah qiyas ya. Namun sekali lagi penerapan seperti ini bisa dipakai dalam perkara ijtihadiyah, tidak berlaku dalam perkara akidah. Naam. Ya, jadi sekali lagi yang menjadi tolak ukur itu adalah zatnya, hakikatnya atau keyakinannya, bukan pada pelafalannya atau bukan pada merek atau namanya. Insyaallah bisa dipahami ya. Baik. Ala kulli halin ikhwa azani Allah wa yakum. Kemudian Imam Al-Barbahari mengatakan wala tuttaba'u fihal ahwa, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Ya, di sini nanti akan muncul firqah-firqah seperti Mu'tazilah yang mana mereka itu mengedepankan hawa nafsu mereka. Ya, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tolak, dan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka ambil. Ya. Baik, maka dalam perkara akidah tidak boleh kita seperti itu. Ya, pilih-pilih sesuai dengan yang menjadi patokan itu adalah hawa nafsunya, bukan yang datang dari Rasulullah SAW. Itu tidak boleh. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, karena ini adalah jalannya orang-orang yang sesat. Makanya orang-orang yang sesat itu disebut juga dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Makanya ketika Nabi SAW menantang orang-orang musyrikin atau menantang ahlul kitab, qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'u in kuntum shadiqin. Kata Nabi SAW, ya datangkanlah sebuah kitab di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik ya daripada Taurat dan Al-Qur'an, maka saya akan mengikutinya. Ya, Nabi SAW menantang mereka. Kemudian fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kata Allah, dan seandainya mereka tidak menerima tantanganmu wahai Nabi Muhammad, fa'lam, ketahuilah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, mereka itu adalah pengekor hawa nafsu, alasan doang, mencari alasan ini dan itu, padahal ya yang menjadi tolak ukur mereka adalah hawa nafsunya. Kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ditolak. Tapi kalau sesuai, mereka ambil. Maka Allah mencela orang-orang seperti ini. Lalu Allah berkata, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Dan siapakah orang yang paling sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya? Orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam dunianya, beliau berkata, harabu minar riqil ladzi khuliqu lahu fabulu biriqin nafsi wasyaitani. Kata beliau, harabu minar riqi alladzi khuliqu lahu. Mereka kabur, mereka lari dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang sejatinya mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka lari, nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan menjadi budaknya hawa nafsu, menjadi hamba-hamba hawa nafsu dan menjadi hamba-hamba syaitan. Ya, makanya ketika ada orang-orang yang tersesat, itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memang sengaja membiarkan dan menghukum dia di atas kesesatannya. Diakibatkan apa? Karena dia masih menjadi pengekor hawa nafsunya.
Makanya kan dalam ayat lain ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, sebagai ilah. Yang mereka turuti adalah hawa nafsunya terus dituruti. Ya. Yang enggak sesuai dengan hawa nafsunya ditolak. Kalau baru sesuai hawa nafsunya baru dia nerima. Maka ini adalah ciri dari pengekor hawa nafsu. Maka Imam Al-Barbahari menasihati kita jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Ya. Karena biasanya orang-orang yang membolehkan kias dalam perkara akidah ini tidak lain adalah mereka orang-orang yang suka dengan hawa nafsunya. Ya, pengikut hawa nafsu ya, sehingga mereka pun membolehkan kias dalam masalah akidah. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, kalau seandainya kias itu tidak berlaku dalam akidah, apa yang seharusnya kita lakukan? Kata beliau, bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin wala yuqalu lima wala kaifa. Namun seharusnya ketika sampai kepada kita berita-berita tentang perkara akidah, berita-berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penentuan hukum, maka sudah kita nerima saja. Ya, tidak perlu kita memberikan permisalahan ini dan itu yang itu terindikasi adanya penantangan atau menjadikan tandingan terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya di antara sumber akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil akidah itu 3. Ya, pertama, berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mengetahui ayat tersebut atau hadis tersebut sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya? Adalah dengan melihat penjelasan dan pemahamannya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman para sahabatlah Al-Qur'an diturunkan dan di zaman mereka lah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan. Bahkan mereka melihat langsung praktek dan pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an dan sabdanya. Sehingga untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus dengan pemahaman mereka. Ya, jangan kita memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kita sendiri, jauhi itu. Ya, salah satu di antara contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam firman-Nya, fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Berjalanlah kalian di muka bumi ini selama 4 bulan. Ya, berjalanlah, Allah perintahkan berjalanlah kalian di muka bumi ini selama 4 bulan. Ayat ini difahami oleh sebagian kaum muslimin, bahkan dijadikan dalil untuk khuruj, untuk keluar, untuk berdakwah selama 4 bulan. Mereka tinggalkan istrinya, mereka tinggalkan anak-anaknya, tinggalkan keluarganya. Ya, demi apa? Demi mengikuti perintah Allah. Lihat di dalam ayat ini Allah perintahkan untuk keluar selama 4 bulan. Ya. Padahal tidak ada para ulama yang menafsirkan ayat seperti itu. Lihat buku tafsir penjelasan terhadap ayat tersebut. Ternyata ayat tersebut itu ditujukan kepada orang-orang musyrikin, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran kepada orang-orang musyrikin untuk memikir dan memilih apakah mereka akan menjadi seorang mukmin, apakah tetap di atas kekufurannya. Diberi waktu masa tenggang 4 bulan dan kaum muslimin tidak boleh melukai mereka, tidak boleh memerangi mereka. Ya. Namun apabila lebih dari 4 bulan dan orang kafir memilih di atas kekufurannya, maka boleh kaum muslimin memerangi mereka. Itu maksud ayat tersebut. Ya, bukan untuk ya dijadikan keluar, karena memang dohirnya ayatnya keluarlah. Kalau antum baca ayat ini tanpa melihat tafsirannya, apa yang antum pahami? Ya, berjalanlah kalian selama 4 bulan. Oh, jangan-jangan Allah ini memerintah saya untuk jalan-jalan terus selama 4 bulan. Ya, 4 bulan itu kalau ke Mekah lumayan naik sepeda. Ya, 4 bulan, akhirnya udah keluar saja jalan 4 bulan.
Mereka apa? Pakai dalil ini. Ya enggak, bukan seperti itu, ikhwah. Lihat, ketika ada ayat-ayat yang memang kita belum sempurna memahaminya, maka segera kembali kepada penjelasan para sahabat, ya. Kembali kepada buku-bukunya para ulama agar kita tidak salah dalam menafsirkan sebuah ayat. Nah, kita menerima apa yang datang dari Nabi SAW bila kaifin, tanpa menanyakan bagaimana, wala syarhin, ataupun memberikan penjelasan-penjelasan yang salah. Ya, terutama dalam masalah asma wa sifat. Di sini firqah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah keliru. Ya, kenapa? Karena mereka menanyakan atau memberikan penjelasan atau tafsiran yang tidak benar. Misalnya seperti ketika Allah menisbatkan dirinya punya tangan, bal yadahu mabsutatan. Akan tetapi tangan Allah itu terbuka, tidak terbelenggu. Berarti Allah punya tangan. Kata mereka bukan tangan seperti tangan, bukan katanya. Tapi maksudnya tangan itu adalah kudroh, kekuatan. Ya, padahal tidak ada sahabat yang menafsirkan bahwa tangan itu kekuatan. Mereka memahami ketika ya mendengar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka pahami sebagaimana maknanya yang difahami oleh manusia tanpa menanyakan bagaimana dan membayangkan tangan Allah itu seperti apa. Ya sudah, tangannya punya tangan, Allah punya tangan. Pun juga Allah punya wajah. Ya, diartikan oleh mereka wajah itu bukan wajah tapi zat, bentuknya. Atau ketika Allah menisbatkan istawa 'alal arsy, beristiwa, ya berada tinggi di atas arsy, kata mereka maknanya adalah istila, menguasai. Bukan istiwa tapi istila, menguasai, kata mereka. Maka ini adalah tafsiran-tafsiran yang keliru. Ya, tafsiran-tafsiran kita imani ya sebagaimana ketika Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala menisbatkan sifat terhadap dirinya, ya sudah seperti itu, tanpa menanyakan bagaimana, tanpa membayangkan seperti apa, ya tanpa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, sudah kita imani begitu saja, tasdiq. Nah, inilah yang disebut dengan pembenaran, ya, karena itu perkara yang gaib, ya. Perkara yang gaib yang kita tidak pernah melihat tangan Allah secara langsung. Kita tidak pernah melihat bagaimana istiwanya Allah. Tidak pernah melihat. Maka mustahil sehebat apapun bayangan yang ada di bayangan manusia, ya pasti bayangannya makhluk, ya apa tidak? Istiwanya makhluk sebagaimana dia pernah melihat makhluk beristiwa, berada di atas kursi dan sebagainya. Tapi Allah tidak seperti itu. Karena kita hakikatnya tidak pernah melihat bagaimana Allah beristiwa, maka tidak boleh ditanyakan bagaimana ataupun dibayangkan ataupun disamakan seperti ya istiwanya makhluk. Taib. Ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, masih ada waktu. Kita lanjutkan. Nah, ya jadi sekali lagi tidak ada qiyas dalam perkara akidah. Ya, sudah selesai pembahasannya, insya Allah bisa dipahami ya. Jadi apa yang datang dari Rasulullah SAW sudah kita imani saja. Ya, terutama dalam perkara gaib, maka tidak boleh ada qiyas. Karena perkara gaib tidak pernah kita lihat, sehingga sudah kita diam, sebagaimana para sahabat pun diam. Ya, ketika mendengar tentang perkara-perkara gaib, tidak terlalu masuk membahasnya. Ya, di surga itu ada sungai. Sungainya itu nanti kayak sungai Cimanuk apa enggak ya, dan sebagainya. Enggak seperti itu. Udah ada sungai, ya udah ada sungai. Ya, kecuali memang disebutkan airnya, misalnya ya ada sungai Khomer, ada sungai susu, ada sungai madu, ya. Ya itu memang disebutkan. Ya, tapi selain daripada itu maka tidak boleh kita terlalu tadakhul, tidak boleh terlalu memperinci sesuatu yang tidak dikabarkan oleh Nabi dan tidak pula dijelaskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian pembahasan setelahnya adalah tentang masalah al-kalam wal khusuma wal jidal wal mira. Imam Al-Barbahari berkata, "Fal kalamu wal khusumatu wal jidal wal mira'u muhdathun yaqdihu syakka fil qalbi wa in asaba sahibuhu al-haqqa wa sunnah." Poin selanjutnya, Imam Al-Barbahari menjelaskan bahwa al-kalam, ya, al-kalam di sini maksudnya itu adalah mempelajari ilmu kalam
atau nama lainnya adalah filsafat. Ya. Sebentar. Ya, filsafat ataupun perdebatan, ya, perdebatan atau debat kusir, ya, perdebatan yang sudah jelas. Ya, maksudnya memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas diyakini kebenarnya di dalam agama Islam, kemudian diperdebatkan. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari, maka hal semacam ini harus ditinggalkan. Ya, memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas kebenarannya, ya, kemudian dibahas, di apa namanya ya? Ya, didiskusikan dengan nama diskusi atau dengan tujuan untuk mencari kebenaran, padahal udah benar. Akhirnya diskusi sana sini sehingga mengakibatkan keraguan. Ya, sehingga mengakibatkan keraguan. Oleh karenanya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meninggalkan perdebatan. Ya, perdebatan, apa yang diperdebatkan? Perdebatan yang tadi yang sudah jelas hakikatnya benar, diperdebatkan. Ya, diperdalam lagi sehingga itu bisa menimbulkan keraguan. Taib. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya disebutkan di dalam surat Ghafir ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru." Tidaklah orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka adalah orang-orang kafir. Perhatikan di sini. Allah mengatakan tidaklah orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah padahal ayatnya sudah jelas tapi dibikin runyem. Ya, maka itu tidak lain adalah perbuatannya orang-orang kufar. Jadi antara ciri orang-orang kafir adalah suka memperdebatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pun juga di dalam surat Zukhruf, ma darabuhu laka illa jadala. Ya, ketika orang-orang musyrikin berkata, wa qalu alihatuna khairun am huwa. Ya, Tuhan-Tuhan kami itu lebih baik mana kata mereka? Tuhan-Tuhan kami atau Nabi Isa? Ya. Maka Allah mengatakan ma darabuhu laka illa jadala. Tidaklah mereka membuat permisalan seperti itu kecuali mereka itu hanya ingin berdebat saja. Hakikatnya mereka tidak ingin mencari kebenaran. Ya, mereka itu hakikatnya tidak ingin mencari kebenaran. Maka inilah yang disebut dengan debat kusir. Debat yang harus dijauhi. Yang dimana orang-orang yang meninggalkan debat semacam ini dijamin oleh Nabi SAW akan dibuatkan rumah di pinggiran surga. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi mereka orang-orang yang meninggalkan debat kusir, meskipun dia posisinya dalam keadaan benar. Makanya dalam masalah debat ini, ya, Islam melarang perdebatan, tapi tidak secara mutlak dilarang. Ya, karena dalam ayat lain pun Allah mengatakan wala tujadilhum billati hiya ahsan, dan janganlah kalian berdebat. Artinya dilarang, ya, debat semacam ini, kecuali dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, ya. Artinya masih ada celah diperbolehkan untuk berdebat, tapi dengan syarat satu, orang yang berdebat itu, muslim ini, ahlu sunnah ini harus mengerti tentang ilmu agama. Artinya bukan sembarangan orang-orang yang berdebat, tapi harus dia di atas basirah, di atas ilmu. Yang kedua, orang yang diajak debatnya ini harus harus ada kemungkinan menerima kebenaran. Tujuan dia berdebat itu untuk mencari kebenaran, bukan untuk mempertahankan argumen mereka, bukan, tapi untuk demi mencari kebenaran. Makanya kita lihat kalau ada orang-orang yang sesat, yang sudah paten, sudah jelas di atas kesesatannya, dan menurut kita kemungkinan orang ini sulit untuk mendapat hidayah, jangan debat dengan mereka. Meskipun mereka mengajak debat, jangan diladeni.
Ya. Karena kalau seandainya kita ladeni mereka dan ternyata kita kurang ilmu, justru kita kalah dalam debatnya, itu akan mengakibatkan ya mereka itu bangga, lihat itu ahlu sunnah kalah dalilnya. Ya. Padahal kebenaran itu bukan diukur dari seseorang saja. Seorang berdebat bisa jadi dia belum sampai ilmu-ilmu yang sampai kepadanya. Ada kekurangan, nggak mumpuni dalam perdebatan. Ya, sehingga kalau diladeni dan dia kalah, akhirnya menjadi ini orang yang sesat. Toh kalau menang pun dia tidak mau menerima hidayah, maka udah buang-buang waktu debat dengan orang-orang seperti itu. Ya. Naam. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, ma dhalla qaumun ba'da huda kana alaihi illa utul jadala. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mendapatkan petunjuk, kecuali mereka itu diakibatkan gara-gara suka debat. Diakibatkan gara-gara apa? Suka debat. Dan ini diantara tipu daya iblis, menyibukkan kaum muslimin dengan perdebatan, ya, dengan debat kusir, ya, ditanamkan rasa enak, syahwat di dalamnya. Kalau debat itu enak ngomongnya, ya, ada kepuasan di dalam perdebatan tersebut. Padahal itu adalah tipu daya iblis. Tidaklah orang-orang sesat itu, ya, kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mendapatkan petunjuk, kecuali mereka itu hobi sekali debat. Hobi sekali debat. Makanya dikatakan pula oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, idza aradallahu biqaumin syarra fataha alaihim jidal. Kata beliau, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan keburukan kepada suatu kaum, maka Allah akan menjadikan kaum tersebut itu suka debat. Suka debat. Wa mana'ahumul amal. Karena dia suka debat, akhirnya dia pun terhalang untuk melakukan amal saleh. Nah, ini tipu daya iblis. Ya, dan betapa banyak kaum muslimin yang terperangkap tipu daya iblis. Ya, mungkin kalau debat langsung jarang, tapi terjadi di media sosial, di status-status terjadi perdebatan ini dan itu dan sebagainya. Ya, maka tinggalkan perdebatan-perdebatan seperti itu. Ya, karena itu buang-buang waktu dan besar kemungkinan orang yang diajak debatnya pun juga tidak menginginkan kebenaran. Ya, rata-rata orang debat apa tujuannya? Apakah ada orang-orang yang debat tujuannya ingin mencari kebenaran? Ataukah hanya ingin menunjukkan bahwa saya ini hebat, saya ini berilmu, saya ini dan sebagainya? Rata-rata motivasinya seperti itu. Jarang sekali yang menginginkan kebenaran. Makanya nanti akan kita sebutkan perkataan para ulama, bahkan nanti kita akan sebutkan 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, terkait tentang tercelanya perdebatan seperti ini. Naam. Disebutkan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, abghadur rijali ilallahi al-aladdul khasim. Kata Nabi SAW, orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang suka berdebat, orang-orang yang suka membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang suka mempertentangkan, yang mendiskusikan sesuatu yang hakikatnya sudah jelas. Misal, surga dan neraka sudah jelas ada, tapi diperdebatkan. Ya, diperdebatkan, didiskusikan sehingga mengakibatkan orang-orang itu ragu. Jangan-jangan iya ya surga itu belum ada. Akhirnya seperti itu. Maka orang-orang seperti ini adalah di antara orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempertentangkan, memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas kebenarannya, tapi dipeributkan, dipertentangkan. Ya. Ya, termasuk juga orang-orang yang mempermasalahkan dakwah tauhid. Ya, banyak, bahkan terucap di lisan para dai. Mereka mengatakan, dakwah tauhid itu udah nggak relevan, udah nggak cocok di zaman sekarang. Karena dakwah tauhid itu ya cocoknya di zaman itu Nabi SAW.
Makanya Nabi SAW mengutus Mu'ad untuk mendakwai siapa? Orang-orang kafir, karena di situ banyak kesyirikan dan sebagainya. Tapi di zaman sekarang kaum muslimin banyak, sehingga dakwah seperti ini sudah bukan prioritas lagi. Ya, maka ini adalah ucapan-ucapan atau orang-orang yang sejatinya tidak suka dengan dakwah tauhid. Sudah difahami bersama bahwa yang namanya tauhid itu adalah prioritas dakwah. Bahkan prioritas dakwanya orang-orang yang mulia sekelas para nabi dan rasul. Mereka memprioritaskan dakwah tauhid. Maka kita pun berusaha, bahkan kita harus senang kalau ada orang-orang yang mendakwakan tentang masalah tauhid. Tapi sebagian kaum muslimin tertipu dalam masalah hal ini. Mereka lebih suka ya dalam pembahasan yang sifatnya itu seperti percintaan, rumah tangga dan sebagainya, atau masalah-masalah fikih. Mereka lebih fokus dalam belajar tentang masalah-masalah itu. Ketika ada yang mengajarkan tentang masalah tauhid, ini udah bukan zamannya. Maka orang-orang seperti ini masuk kepada keumuman hadis ini. Hati-hati, termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah jelas yang namanya dakwah tauhid adalah prioritas untuk berdakwah. Naam, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian berkata Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah, ya, rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsaru tanaqqul. Kata beliau, siapa yang menjadikan tujuan agamanya untuk berdebat, ya, untuk menunjukkan agama saya atau saya ini yang paling hebat, itu yang berdebat, maka orang seperti ini adalah ya aktsarut tanaqul, orang yang suka gonta-ganti keyakinan. Ya, mutalawin atau bahasanya itu seperti bunglon. Enggak punya manhaj yang dia berada tetap di atasnya. Kenapa? Karena dia selalu debat ke sana ke sini. Dan ketika berdebat, dia selalu membenarkan siapa yang menang. Kalau musuhnya seorang Jahmiyah menang, akhirnya dia membenarkan Jahmiyah. Kalau dia debat dengan Mu'tazilah, ternyata Mu'tazilahnya menang, dia pun ikut Mu'tazilah. Kalau dia debat dengan Khawarij, ternyata Khawarij yang menang, dia pun ikut orang Khawarij. Maka ini seperti orang-orang yang apa bahasanya ya? Enggak punya manhaj. Manhajnya itu ya gonta-ganti. Diakibatkan apa? Suka debat sana sini, mengikuti setiap omongan yang dianggap dia benar. Ya, maka ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Ahlu sunnah wal jamaah sudah punya manhaj tersendiri, yaitu manhajnya para salafus saleh, manhajnya ya, para sahabat Nabi SAW. Kita berusaha untuk istiqomah di atas jalan mereka, ya, tidak menjadi seorang yang gonta-ganti manhaj. Kemudian juga Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah diajak berdebat oleh seseorang. Lalu Hasan al-Basri mengatakan, amma ana faqad absartu dini fa in kunta adlalta dinaka faltamishu. Kata Hasan al-Basri ketika diajak debat ya dengan orang-orang yang sudah jelas tidak menginginkan kebenaran, maka beliau berkata, amma ana, adapun saya, faqad absartu dini, telah menemukan agamaku. Agamaku sudah jelas, saya sudah punya jalan. Adapun engkau yang kehilangan agamamu, maka carilah sendiri agamamu. Jangan ngajak-ngajak saya, karena saya sudah menemukan jalan agama saya. Bisa dipahami gak? Ya. Artinya, ya ditinggalin orang-orang yang seperti itu. Karena orang-orang yang suka debat itu ibarat orang yang belum punya manhaj, belum punya jati diri. Ya, kehilangan agamanya, sehingga carilah agamamu ya bersama orang-orang yang sepertimu. Ya, adapun saya, kata Hasan al-Basri, saya sudah menemukan agama saya. Saya enggak mau dengar celotehan-celotehanmu yang justru nanti akan menjadi syubhat bagiku. Makanya ditolak oleh Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Pun juga dikatakan oleh Abdullah bin Bushri rahimahullahu taala, beliau berkata, laisatis sunnah indana an tarudda ala ahli al-ahwa, walakin sunnata indana alla tukallima ahadan minhum. Kata beliau,
bukan manhajnya ahlu sunnah wal jamaah itu berdebat dengan ahlul bid'ah, ya, dengan ahlul hawa, dengan orang-orang yang sesat. Itu bukan manhajnya, ya. Tetapi manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah tidak berbicara dengan mereka, tidak mengajak bicara dengan mereka. Sebagian orang ketika berdebat, ya, itu didukung. Ayo Syekh, itu si fulan ngomong seperti ini. Jadi seakan-akan mengadu domba antara orang-orang sesat dengan ulama itu. Syekh, tolong dibantah dan sebagainya. Sehingga ketika ngebantah itu kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus. Tapi lihat, ternyata akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Tidak bermudah-mudahan atau tidak suka melakukan perdebatan dengan mereka, orang-orang yang sudah jelas tidak menginginkan kebenaran. Ya, tapi akidah Ahlussunnah sekali lagi adalah tidak berbicara dengan mereka. Makanya juga pernah seseorang mengirim surat kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau meminta izin untuk menulis, ya, untuk menulis di dalam buku tentang penjelasan atau Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah dikirimi surat oleh seseorang yang isinya itu meminta izin kesediaannya untuk berdebat dengan ahlul bidah. Ya, sehingga harapannya itu ketika beliau membantah ahlul bidah dicatat oleh dia, sehingga dijadikan apa? Dijadikan hujjah. Bagus apa enggak? Ya, ada ulama, ya, kita ngirim surat ke ulama, tolong bantah itu ahlul bidah. Kemudian nanti hasilnya saya tulis. Hujah-hujahmu ya Syekh, itu saya tulis nanti. Bagus apa tidak? Dohirnya kan bagus. Ya enggak? Dohirnya kan bagus. Ya, supaya untuk menjatuhkan mereka. Tapi lihat apa jawaban Imam Ahmad. Beliau membalasnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ahsanallahu akibatak. Semoga Allah memperbaiki kondisimu. Wa dafa'a anka kulla makruhin wa mahdhurin. Semoga Allah pun menjauhkan engkau dari hal-hal yang engkau benci. Alladzi kunna nasma'. Adapun kata Imam Ahmad, yang saya dengar, yang saya ketahui, adrakna alaihi man adrakana min ahli ilmi annahum kanu yakrahuna al-kalam wal khawdu ma'a ahli zayd. Kata Imam Ahmad, justru yang kami ketahui dari para salaf, dari ulama-ulama terdahulu, justru mereka itu benci untuk berkumpul satu majlis dengan orang-orang yang sesat. Ya. Imam Ahmad mengatakan, saya justru memahami bahwa sebaliknya, bukan justru senang duduk dengan ahlul bid'ah meskipun dalam rangka untuk berdebat. Tapi ulama-ulama terdahulu justru membencinya. Justru membencinya. Ya. Makanya di sini kenapa Imam Ahmad mengatakan seperti itu? Bukan asalnya itu bukan larangan untuk duduk dengan mereka saja, tapi asalnya kata Imam Ahmad at-taslimu wal intihai ila ma fi kitabillah. Jadi perkaranya itu bukan karena duduk dengan mereka tapi perkaranya itu adalah kita wajib untuk menerima dengan sesuatu yang datang dari Nabi SAW tanpa memperdebatkannya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, asal hukumnya seperti ini. Tapi kenapa mereka bisa menyimpang? Karena mereka tidak mau menerima sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Mereka perdebatkan. Maka ini alasan para ulama. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Sehingga enggak usahlah duduk atau bermajlis dengan orang-orang seperti itu. Ya, dengan orang-orang seperti itu. Fassalamatu insyaallahu fi tarki mujalasatihim, kata Imam Ahmad, maka yang selamat insyaallah adalah dengan meninggalkan duduk dengan mereka meskipun dalam rangka untuk berdebat. Wal khawdi ma'ahum fi bid'ahim wa dhalalihim. Ya, dan bahasanya diskusi dengan mereka udah ditinggalkan, itu sebaiknya. Naam ikhwan fillah azanillahu yakum, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala, masih tentang ucapan para ulama, ya, tentang tercelanya berdebat, ya, tentang tercelanya dan terlarangnya debat kusir, perdebatan yang tidak menginginkan kebenaran, tapi perdebatan yang
justru mempertahankan hawa nafsu mereka. Maka ini dilarang dan bukan termasuk bagian daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.